Ini 7 perkataan salib dijadikan kiasmus atau sastranya Yahudi ya. Itu 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dicatat oleh 3, Lukas, Yohanes, dan Matius. A, B, C, D. D yang paling utama. Baru C aksen, B aksen, A aksen. Jadi cara sastra Yahudi ini luar biasa. Ada yang disebut paralel. Paralel ini misalnya penciptaan. Kan penciptaan ada 7 hari kan? 7. Itu paralel. Bagaimana cara paralel? 1 dan 4. 2 dan 5. 3 dan 6. Kenapa 7? Itu 7 itu angka sempurna. Artinya 3 Allah Tritunggal punya, tambah 4 manusia punya. Apa itu manusia punya? Itu kalau di Mazmur 107 ayat 3 digambarkan mata angin. Utara, selatan, timur, barat. Jadi 4 sebagai mata angin itu untuk manusia. 3 untuk Allah. Dan 3 tambah 4, 7. Oleh karena itu 7 itu disebut angka sempurna. Karena ada Allah Tritunggal dan manusia. Nah, itu sebabnya hari penciptaan itu 7. 7 hari pertama sampai ke 7. Nah, itu disebut paralel karena hari pertama dan keempat. Paralel. Hari kedua dan kelima. Hari ketiga dan ke-6. Dan paling penting hari ke-7. Yaitu rest, sabat. Nah, hari pertama ada terang. Tapi hari keempat diciptakan benda penerang. Jadi paralel kan. Hari kedua diciptakan cakrawala. Air di atas membagi air di bawah. Hari kelima diciptakan burung untuk di atas, ikan di bawah. Hari ketiga di darat tumbuh-tumbuhan muncul dan buah-buahan tentu saja. Hari ke-6 muncul manusia dan binatang diciptakan. Baru hari ke-7 rest, istirahat. Itu paralel. Begitu juga dengan 10 tulah, paralel ya. Cara sastra Yahudi yang luar biasa. Kiasmus ini dibentuk seperti ini. Ini dia paralel A sama A aksen, B sama B aksen yang ada tanda di atas. C sama C aksen, dan yang paling penting itu D. Itu yang sama dengan roti. ABC itu roti di atas, CBA yang aksen itu di bawah, daging itu yang bikin enak tuh roti, bikin mahal tuh roti itu burger atau sandwich. Nah, itu yang di tengah itu. Tapi ini berupa kiasmus. Nah, yang pertama, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bayangkan Yesus di dalam keadaan luar biasa sekali ya. Dalam kesakitan, dalam hal apa, masih bisa mengampuni. Ya. Itu sebabnya ada di Matius 5 ayat 44. Tuhan Yesus bilang, kasihlah musuhmu. Orang bilang, wah itu teori. Mana bisa mau kasih musuhmu. Tapi apa yang Tuhan Yesus bicara, kasihlah musuhmu, dia buktikan di, ya Bapa ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi bukan teori, ini Tuhan Yesus lakukan. Dan ini luar biasa karena dalam kesakitan. Ya toh? Nah, di sini Tuhan Yesus panggil ya Bapa, antara anak dan Bapa. Ini sama dengan A aksen. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyamaku. Itu kan sama. Ya Bapa. Tetapi kenapa di tengah? Dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini mewakili pada waktu Adam melakukan kesalahan, terpisah. Allah
mengusir Adam dari Taman Eden dan terpisah. Permusuhan Allah dengan manusia. Cuma karena Allah begitu besar, Allah yang mencari manusia. Tapi keterpisahan ini yang Tuhan Yesus menjadi perwakilan manusia, menyatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu keterpisahan. Tapi setelah Yesus bangkit, terjadi damai sejahtera. Itu di Roma 5 ayat 1. Itu sebabnya ini Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu mewakili manusia, di mana manusia terpisah dengan Allah karena dosa. Tetapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus selesaikan antara keterpisahan. Jadi Roma 5 ayat 1 bilang kita ada damai sejahtera dengan Allah. Nah, kemudian B ini, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bayangkan ya, tadinya ini dua penjahat di sebelah Yesus ini, mereka itu mengumpat kepada Yesus. Tetapi akhirnya yang di sebelah itu sadar, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Coba bayangkan ya, seorang penjahat yang sudah sekarat, dia lihat Yesus yang sudah sekarat. Ini dalam kelemahan, masa dia mau percaya ini Yesus ini? Yang dalam, kalau barangkali Yesus langsung buka semua, langsung turun menjadi hebat, oh dia bisa percaya. Ini orang sudah mau mati, sudah sekarat. Situ dia percaya, berarti bukan kemampuan dia, ini diberikan Tuhan. Anugerah untuk orang ini bisa percaya, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Yesus langsung bilang, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Itu di Lukas 23. Nah, itu sejajar dengan paralel dengan sudah selesai. Artinya, hari ini juga tidak tunda besok. Engkau ada bersama aku di Firdaus. Tidak ada penghalang. Dan Tuhan Yesus tidak bilang, Bapak bolehkah aku bawa ini orang ini bersama aku di Firdaus? Langsung, karena dia sebagai Allah, langsung. Sudah selesai. Tidak ada hal yang perlu dilakukan prosedur-prosedur lagi. Jadi paralel. Ya. Kemudian, ibu inilah anakmu. Bicara sama Maria. Ibu ini menyatakan kemanusiaan Yesus. Karena Yesus kan Allah sejati, manusia sejati. Inilah anakmu. Sejajar dengan aku haus. Dalam keadaan manusia yang sudah mau dalam kesiksaan dan apa, tentu saja haus. Aku haus. Dan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat ini terjadi kegelapan 3 jam. Jadi perkataan 1, 2, 3 ini terjadi jam 9 sampai dengan jam 12. Pada waktu Yesus bicara, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu jam 12 sampai jam 3 terjadi kegelapan. Yesus sebagai terang dunia mengalami kegelapan. Ini yang Yesus waktu di Taman Getsemani, itu dia bercucuran darah, bercucuran keringat, bercampur darah. Karena begitu bagaimana Tuhan Yesus mau menghadapi keterpisahan dengan Allah, walaupun hanya 3 jam. Yesus sebagai terang menjadi di dalam kegelapan selama 3 jam, karena mewakili manusia yang terpisah dengan Allah. Jadi luar biasa ini. Ya, baru dia serahkan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Jadi pertama dan kedua ke air itu merupakan bagaimana Yesus begitu akrab dengan Bapa. Tetapi di tengah, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mewakili manusia dan terjadi kegelapan 3 jam.
sampai di jam 3 baru Tuhan Yesus menyerahkan. Jadi nggak jadi dipatahkan. Ya. Kalau dua sebelah itu karena mau jatuh hari Sabat, dipatahkan kaki mereka supaya langsung cepat mati. Tapi Yesus dia menyerahkan diri. Sebelum, karena ada di dalam perjanjian lama kan dicatat yang mana tidak akan ada tulang yang dipatahkan. Dan itu tergenapi semua di kayu salib. Yang kita bahas hari ini. Karena waktu juga sudah makin mepet. Jadi itu singkat aja seperti itu. Pak Pendeta bisa tambahkan sebelum. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi betul juga, atau memang sangat membantu juga kalau kita memiliki peluang atau memiliki kesempatan, kemampuan untuk lebih belajar akan sastra orang Yahudi ya. Karena dari situ kita boleh dapat pengertian juga yang lebih mendalam tentang rangkaian-rangkaian daripada Alkitab itu sendiri. Memang kita tidak mempunyai kemampuan yang sama seperti yang dimiliki oleh Roli. Kita juga tentu memiliki keterbatasan. Tetapi secara singkat apa yang kita dapatkan ini sangat memberikan kita pengetahuan, pengertian yang lebih mendalam akan setiap bagian daripada Alkitab itu sendiri. Rangkaian-rangkaiannya, ya kan? Seperti kalau dulu kan kita cuma tahu tujuh perkataan salib ya seperti begitu-begitu saja. Tetapi ternyata dengan sekarang ini kita boleh tahu bahwa ada rangkaian yang mempunyai pemahaman masing-masing. Ya, seperti Lukas seperti A dengan A aksen itu, B dengan B aksen, dan C dan kemudian D yang mempunyai inti. Ya seperti kita makan burger lah, itu yang Ya, paling enak yang di tengah-tengahnya. Ini juga jadi satu hal yang sangat membantu, khusus bagi saya sendiri secara pribadi, sangat membantu kalau saya mengajar di gereja atau berkhotbah atau dan sebagainya, pemahaman Alkitab. Oleh sebab itu, kita bersyukur bahwa semakin hari kita semakin bertambah kita punya pengetahuan ya, bertambah-tambah. Dan itu bisa memberikan kita orang lebih dapat memberikan pengertian kepada. Seperti kata Luki, dengan apa yang sudah terjadi dengan Erastus dan dia punya orang-orangnya yang begitu fanatik, ya seperti orang berkata katanya biar tai gigi tapi rasa coklat. Kalau dia sudah senang, ya, dia tidak melihat kejelekannya, dia cuma tahu itu bagus dan baik. Dan saya kenal baik si Meti Balewangko itu ya, akhirnya dia keluar. Jadi memang dia begitu-begitu, bahkan sudah seperti membabi buta. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa step by step ada pemahaman yang diberikan melalui diskusi Zoom ini dengan bimbingan dari Roli, kita jadi lebih memahami kebenaran. Begitu luar biasa, begitu dalam, begitu luas akan pengertian-pengertian Alkitab. Tetapi landasan utama di dalam kita orang harus memahami Alkitab bahwa Alkitab itu adalah sesuatu yang absolut, sesuatu yang hakiki, yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar, ya kan? Tapi oleh sebab itu kita bersyukur bahwa semakin dalam kita, semakin lebih kita mengasihi Tuhan, lebih tertarik kita kepada Alkitab untuk kita dalami, untuk kita pelajari, dan kita bolehkan setiap kali di gereja, sesudah dia baca Alkitab, pembacaan Alkitab, dia punya akhir kan disebut, dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi pelaku firman, bagaimana kita mau jadi pelaku firman kalau kita tidak paham dengan benar? Kalau tidak berhikmat, kita tidak bisa. Jadi kita hanya membeo saja ya.
kita hanya membeo saja, tetapi sebetulnya mempunyai makna-makna yang begitu dalam. Kira-kira begitu aja dulu, barangkali ada yang lain, silakan. Ada itu menarik itu yang boleh dibilang tadi, yang ada dua orang di sebelah kiri dan kanan. Yang jelas mereka itu kan penjahat. Terus yang satu bilang begini, Tuhan ingatlah aku, atau bilang engkau, dan seterusnya. Itu tadi Roli menarik yang bilang begini, wah, dia lihat Tuhan Yesus sudah sekarat, sebetulnya secara manusia apa yang mau diharapkan? Iya, betul. Iya kan? Apa yang diharapkan supaya begitu? Tapi saya pikir dia mungkin melalui Roh Kudus Tuhan pakai dia sehingga dia bisa. Kalau dari dia sendiri secara manusia kira impossible, nggak mungkin. Ya, mungkin Tuhan pakai dia sehingga sampai Tuhan bilang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya itu sangat menarik sekali ya, luar biasa ya. Berdiri bulu nyawa orang bilang. Ya. Saya kira bagaimana itu? Menurut Roli, kan dipakai Tuhan, dia berbicara itu ya. Ya, karena Tuhan Yesus kan bilang di Yohanes 6 ayat 44 ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi tidak ada orang bisa percaya kepada Yesus tanpa ditarik oleh Bapa atau dianugerahkan oleh Bapa. Jadi kita semua yang percaya kepada Yesus itu anugerah daripada Tuhan. Tidak mungkin kesanggupan kita yang sudah jatuh dalam dosa mau percaya. Nah, begitu juga di kayu salib ini. Kenapa dia percaya kepada orang yang sudah mau mati? Kalau barangkali dia Superman, begitu dia sudah mau mati, tiba-tiba dia robohkan semua tuh salib yang ada di dia, dan dia matikan semua tuh ahli Taurat sama pengawal-pengawal dari orang ini bisa percaya, ini luar biasa. Tapi ini kok orang yang sudah mau mati kok dia bisa. Tapi kalau mau dengar apa yang Tuhan Yesus bilang Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan akhir zaman. Tapi satu lagi, ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu. Dia sudah katakan di ayat 44. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Di Efesus 2 ayat 8, kita diselamatkan melalui anugerah, oleh anugerah melalui iman. Tidak, bukan pekerjaanmu. Oleh karena itu kamu tidak boleh berbangga, karena itu adalah anugerah Allah untuk supaya kita percaya kepada Kristus. Begitu juga yang di sebelah kayu salib. Nah, ada orang yang karena mungkin dia hanya melihat satu ayat, jadi ada, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia bilang, itu yang siapa yang mengkhianati, Yudas yang mengkhianati, itu pasti masuk surga. Karena Yesus dia bilang, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang aku perbuat. Karena dia lihat hanya satu ayat kan, itu sebabnya percaya Alkitab kan harus menyeluruh. Tidak boleh sampai ada bertabrakan. Kalau kita baca Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Jadi anak manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah yang akan mati untuk menanggung dosa manusia. Tetapi di sini dibilang, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Jadi yang menyerahkan itu celaka. Itulah Yudas. Tapi bukan hanya Lukas mencatat, Yohanes juga. Yohanes 19 ayat 11. Paul lagi bisa? Bisa. Yohanes 11 ayat 11. 19 ayat 11.
Oh, 19. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Nah, jadi yang menyerahkan Yesus itu lebih besar dosanya. Oleh karena itu, kalau hanya berhenti di satu ayat, oh dia pasti masuk surga. Itu yang bicara itu debater. Pernah dengar debater? Orang Batak kayaknya, dia debater, dia suka di YouTube. Terkenal juga dia di YouTube. Dia berdialog sama pendeta-pendeta mengenai Yudas. Dia bilang Yudas pasti masuk surga. Ya, karena dia berdasar ayat ini. Tapi dia tidak lihat ayat yang mana celakalah yang menyerahkan. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Wah. Jadi itu sebabnya memang Alkitab ini tidak boleh asal comot. Mesti melihat secara keseluruhan. Ya. Kayak Luki kemarin rupanya kita baru ingat. Dia terpengaruh dengan ajaran Erastus mengenai logos dan rema. Iya kan Luk? Logos dan rema. Logos itu katanya firman yang bersifat umum. Rema itu kalau kita mengerti, firman yang kita mengerti itulah rema. Dan banyak juga memang aliran-aliran tertentu menganggap ada perbedaan antara logos dan rema. Logos itu firman dari Tuhan secara umum. Rema itu pada waktu firman itu kita mengerti, itulah rema, bukan logos katanya. Nah, ini ada satu kesalahan. Karena logos dan rema itu saling diganti-ganti. Jadi artinya sama sih sebenarnya. Nah, itu perlu satu waktu kita bikin penjelasan mengenai logos dan rema. Karena masih banyak orang, sebenarnya ada pengaruh ya dari misalnya Karl Barth. Ya. Karl Barth itu dia bilang judulnya Encounter ya. Jadi itu kalau misalnya firman kita baca tidak ada arti, itu artinya nggak ada. Kalau firman kita baca dan kita mengerti, itulah encounter. Nah itu dari orang karismatik, salah satu tokoh karismatik bilang itu rema. Yang kita mengerti dan betul-betul kita pahami, itu firman berbicara, itu rema. Tapi kalau firman begitu saja, itu logos. Ternyata ada yang membicarakan secara akademis, 4 semester dia membicarakan, dan dia mengkhususkan diri itu sama. Bisa diganti, lain kali pakai logos, lain kali pakai rema. Jadi artinya tidak ada perbedaan. Padahal ada kalau kita ada kamu bahasa Ibrani Greka, kalau kita baca Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, di sini kata sia-sia itu kalau orang lihat Alkitab bahasa Greka itu rema. Jadi kata sia-sia rema, padahal pengertian dari Erastus Sabdono, rema itu adalah firman yang kita bisa mengerti, yang kita bisa pahami. Itulah rema. Kalau logos itu firman yang secara umum. Nah, bagaimana setelah kita baca Alkitab bahasa Greka di Matius 12 ayat 36 ini? Perkataan sia-sia diterjemahkan rema. Kan bertolak belakang.